Tentu akan menjadi prestasi yang sangat luar biasa buat Bu Menteri yang sekarang ya. Iya, iya. Kalau berani bisa. mengungkap yang di belakang itu. Iya, Wih. gitu. Karena udah pasti nih, yang bisa masuk ke Kominfo kan pasti juga bukan sembarang orang. Iya, iya. Kasus yang terungkap kemarin yang di Komdigi, yang Orang-orang ini. ya orang-orang Komdigi yang ditangkap itu Itu kan, mereka ngapain sebenarnya? nah itu kan menunjukkan bahwa ada yang melindungi, ada yang membacking dari sisi bukan penegak hukum. Transaksi judi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Volumenya sudah triliun. Ya. Dan ini menyangkut begitu banyak orang gitu ya. Masa pemerintah nggak bersikap? Jadi PPATK itu punya data, sudah tahu profilingnya. Makanya dia buka dikit-dikit. Nih ada pejabat yang ikut main. Nih ada anggota DPR juga. Cara yang efektif menurut saya hanya ada dua. Yang pertama, itu kita menghentikan aliran uangnya. Jadi follow the money. Atau yang kedua sekalian judinya dilegalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Sobat Forum. Kembali bersama saya Bobi Dayatullah di acara kesayangan kita semua, PhD 4K. Podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Kayaknya bakal kocak nih. Dibikin kocak aja. Kita buat kocak aja ya. Siap. Nah, karena di sini sudah ada ahli pemburu aib. Bung Muhammad Salahuddin Manggalani alias Bung Didin, luar biasa. Terima kasih loh Om Didin sudah datang ke sini nih. Aduh, thank you. Kedua kalinya ini ya. Jangan dihitung-hitung. Oh, jangan dihitung-hitung. Pokoknya yang penting asal diundang datang aja. Siap. Jadi kali ini Sobat Forum kita akan bahas yang namanya apa sih susahnya ngebubarin yang namanya judol atau judi online. Ingat judol? Pernah main judol? Nah, Bung Didin, ini kan urusan online ini adalah ekspertise dari Bung Didin nih kan. Siap. Artinya yang namanya online itu pasti ada providernya, ada servernya, ada programnya, ada transaksi. Semua kayaknya kalau online gampang di-trace ya sebetulnya. Artinya kalau kemudian mau katakanlah dibubarkan lah, di ban masing-masing ini sebenarnya bukan sesuatu yang susah ya sebetulnya. Secara teknis ya. Secara teknis ya. Secara teknis IT ini sebenarnya bisa dituntaskan. Nah, tapi kok jadi kayak menjamur dan kemudian kayak susah diberantas. Nah, kenapa sih sebenarnya? Mungkin bisa diceritakan mungkin dari mulai modus operandinya dulu ya. Modus operandinya, terus kemudian nanti kita bicara secara lebih mendalam lagi tentang kenapa sih sekarang baru istilahnya cucurut-cucurutnya yang ditangkap. Yang ditangkepin gitu. Silakan. Oke, jadi supaya lebih ringkas gitu ya. Kita jangan ringkas panjang ini, kita mau bahas. Betul, nggak maksudnya supaya pemahaman kita langsung ringkas gitu ya. Oh, ternyata itu masalahnya gitu ya. Tapi nanti kita breakdown ya. Jadi persoalannya adalah di dalam skema cybercrime itu ada konten yang dilarang. Nah, konten yang dilarang itu tidak disepakati secara universal. Artinya diserahkan kepada masing-masing negara untuk mengatur manakah konten yang disebut dilarang itu. Nah, yang bisa disepakati ini sejak Convention on Cybercrime di Budapest tahun 2001, yang pertama kali convention tentang cybercrime, itu menyepakati satu-satunya konten yang dilarang secara universal itu adalah pornografi anak. Oh ya, udah pasti itu ya. Pornografi anak itu siapapun di seluruh dunia, negara manapun sepakat pornografi anak nggak boleh. Tetapi di luar pornografi anak itu nggak ada yang sepakat seluruh dunia. Beda-beda lah ya itu. Beda-beda, ya. Misalkan pornografi ya, pornografi ini kalau di negara-negara Western ya, di negara-negara Barat, dan di sebagian negara-negara Timur seperti Jepang, pornografi untuk dewasa bukan masalah. Ya. Begitu juga dengan yang namanya judi.
Ya, jadi cybercrime itu sebenarnya adalah one step ahead dari transnational crime. Ya, jadi kejahatan lintas batas, cross border. Ya. Tapi karena konten judi ya seperti pornografi tadi tidak disepakati oleh seluruh negara secara universal, maka di banyak tempat dan di mayoritas tempat di seluruh dunia judi itu legal, gitu. Jadi yang mengharamkan judi itu yang mengharamkan judi itu justru negara-negara seperti kita ya, negara-negara yang memiliki religiusitas tinggi ya, seperti Indonesia, negara-negara Arab yang mayoritas Muslim ya, itu yang melarang, dan negara-negara komunis, gitu ya. Justru negara-negara komunis seperti China, Rusia itu melarang perjudian, gitu. Nah, ini mereka melarang perjudian di ruang publik, gitu ya, gitu ya. Jadi itu mandatori, memang nggak boleh gitu. Tapi mereka lokalisir di tempat-tempat tertentu. Ya, dengan cara-cara yang tertentu, intinya terbatas, yang bisa mengakses sangat terbatas, hanya kelompok tertentu. Tapi di seluruh dunia yang lainnya gitu, sebagian besar negara itu judi dalam berbagai bentuknya ya, judi konvensional maupun apalagi judi online itu bebas. Gitu. Bahkan kalau di region ASEAN itu ada satu negara yang ambigu menurut saya gitu ya. Jadi kalau perjudian offline-nya dilarang, tapi dia sendiri mengeluarkan paling banyak izin untuk perusahaan penyelenggara judi online. Itu Malaysia. Oh gitu? Iya. Oh. Tapi di Malaysia ada judi kan? Ada, tapi terbatas. Yang gitu. di Genting itu kan juga betul. ada Dan kasino. Kalau di dalam negerinya judi online nggak boleh, tapi dia ngeluarin lisensi untuk judi online yang dipasarkan ke negara lain. Oh gitu. Iya. Maksudnya pasarnya negara lain. Iya, jadi nggak boleh memasarkan di Malaysia, tapi dia boleh buka kantor di Malaysia. Ya, itu. Jadi ini yang menjadi penyebab kenapa pelacakan itu menjadi sulit. Menjadi sulit karena di luar negeri itu barang legal. Jadi bukan karena secara teknis nggak mampu melacak, bisa melacak. Gitu. Jadi secara teknis tentu ada counternya ya. Jadi mereka berusaha menghilangkan jejak, kita juga bisa mempunyai cara untuk mencari jejak mereka dengan berbagai macam cara ya. Jadi ini kucing-kucingan ya, Tom and Jerry gitu ya. Jadi mereka sembunyi begini, kita nemu cara untuk nemuin gitu. Mereka sembunyi lagi gitu. Nah, makin lama makin dalam. Nanti kita bisa ceritain. Tom and Jerry itu kucing atau tikus, bukan kucing-kucingan. Oh iya, kalau kucing-kucingan apa ya? Kucing-kucingan, main kucing-kucingan maksudnya. Kucing-kucingan ya. Oke. Nah, berarti ini yang main, saya tuh nggak tahu judi online terus terang. Saya nggak pernah main. Ada yang suka nawar-nawarin lewat WA. Ya. Ada yang nawar-nawarin lewat SMS kadang-kadang gitu ya. Media sosial ya. Nah, medsos. Tapi saya sendiri juga nggak tertarik karena saya memang nggak main judi gitu. Yang kedua juga boro-boro ngeklik gitu. Ini aneh banget, udah saya blok aja langsung gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya adalah judi online yang diadakan oleh pihak luar. Ya. Oh, jadi nggak ada sebenarnya yang di Indonesia ini sebenarnya operasionalisasinya. Sekitar 15 tahun yang lalu ya, ketika belum ada orang yang ribut-ribut tentang judi online, itu sudah sangat masif. Jadi judi online pada waktu itu adalah penyelenggara judi, terutama taruhan bola. Itu membuka market Indonesia. Jadi awalnya online betting untuk Liga Inggris, Liga Italia gitu, liga-liga yang di Eropa, itu kan mereka membuka market untuk Indonesia. Oh, gitu. Awalnya situ. Awalnya di situ, karena mereka tahu internet di Indonesia tumbuh, growing, dan kok banyak orang yang mencoba untuk masang gitu ya. Yang mencari keberuntungan. Ya, akhirnya mereka bikinlah cabang gitu ya, atau website yang berbahasa Indonesia, melayani mereka dan membuka channel-channel untuk pembayaran dari Indonesia, kayak gitu. Loh, asalnya begitu.
bukannya kalau kita pembayaran antar negara itu nggak mudah juga ya? Pada waktu itu nggak semudah sekarang ya. Pada waktu itu nggak semudah sekarang ya. Jadi mereka menggunakan proxy ya, pihak ketiga, layanan finansial yang bisa diakses oleh orang Indonesia. Dulu berarti harus pakai visa paling nggak ya? Ya itu justru jarang gitu. Jarang ya? Ya justru jarang. Metode payment-nya pakai apa dulu? Nah, dulu makanya mereka kemudian menunjuk reseller yang ada di Indonesia. Oh. Jadi akunnya pakai akun rekening lokal. Iya. Ya, pakai rekening lokal. Itu asal muasalnya. Lama-lama yang online betting yang bola ini, yang apa? Ya judi bola lah ya. Judi bola ini bergeser diselenggarakan oleh orang Asia. Oh. Gitu, orang Asia. Nah, cukong-cukong yang jadi bandar Asia ini maksudnya di mana nih persisnya? Ya, maksudnya negara mana gitu maksudnya? Maksudnya kita tidak lagi bertaruh di pasar judi yang resmi yang di UK, yang di negara-negara Eropa itu. Karena dari sellernya di sini. Betul, di sini bikin game sendiri, gitu, bikin liga sendiri. Mulailah kita bertaruh di Liga Indonesia, gitu. Tapi bukan Liga Indonesia yang bikin. Kalau di Liga Inggris kan mereka yang bikin, gitu kan. Nah ini enggak, bukan Liga Indonesia yang bikin. Meskipun ya tentu rumornya ya PSSI terlibat di dalam perjudian semacam itu gitu ya. Tapi kan itu di belakang layar kita nggak tahu ya. Makanya kan ada pemberantasan mafia judi bola itu kan Satgas itu kan memang mengarah ke sana. Dan saya nggak tahu apakah kasusnya memang udah sampai benar-benar terbongkar semuanya atau masih tetap berada di bawah karpet. Tapi yang jelas terjadi pergeseran ya. Beberapa tahun kemudian terjadi pergeseran bahwa yang dijadikan perjudian itu adalah Liga Indonesia. Dan ini penyelenggaranya luar gitu. Jadi kadang-kadang masih keluar bahasanya keluar bahasa Cina, keluar bahasa nah, itu masih gitu. Jadi mereka mentranslate ya platform judi online yang diselenggarakan dari luar, tetapi yang dipertaruhkan adalah game di Indonesia, gitu. Nah, kemudian setelah itu keluarlah era berikutnya, zaman game-game online yang awalnya adalah game, tapi akhirnya berubah menjadi pertaruhan beneran, gitu ya. Ya, itu yang menjadi perdebatan ya, ketika karena kalau di market seperti Google gitu misalkan. Itu mereka terkelompokkannya ke dalam games, gitu, keterompokannya ke dalam games. Tapi kenyataannya di dalamnya bertaruh, gitu. Meskipun bertaruhnya tidak secara langsung, seperti misalkan membeli koin. Ya, kita kredit lah ya. Ya, pakai kredit ya. Jadi kayak begitu. Nah, masalahnya adalah kredit itu bisa ditukarkan di dalam aplikasi dengan menggunakan voucher Google. Ya, dan itu kalau kita menang sesuatu ya masuk ke akun Google kita juga gitu. Sehingga juga bisa di cash out dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu evolusinya ya. Jadi Bung Didin pernah menang berapa? Kalau main judi mah nggak pernah menang. Alhamdulillah. Udah pasti kalau pemain judi itu nggak pernah menang. Kalah ya? Ya pasti kalah. Pasti kalah. Pasti kalah. Satu-satunya pemenang di dalam perjudian itu ya Bandar. Jadi yang cerita-cerita yang menang itu mungkin sekali. Ya. Yang kalah nggak pernah cerita. Kalau kalah berkali-kali nggak pernah cerita tuh ya. Waduh. Nah, oke. Misalnya tadi kan sebetulnya kayak Cina ya. China itu kan sebetulnya tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan. Kecuali perjudian. Tapi kok itu tadi ada yang masih tampilannya pakai bahasa Cina. Oh iya, maka itu seperti yang saya ceritakan di Malaysia tadi. Ya di Malaysia, kan mereka nggak menjual di Malaysia. Mereka nggak memasarkan di dalam China karena udah pasti dilarang. Tapi kalau keluar bodo amat. Kalau keluar ya bodo amat lah pemerintah Cina. Bukan urusan gue lah. Tarik duit gitu. Waduh. Gitu. Sama kan seperti pinjol kan di China sekarang pinjol-pinjol itu kan sudah dilarang. Oke. Berarti ini kan masalah providernya nih ya. Jadi orang yang menyelenggarakannya itu ada di luar. Betul. Artinya tidak berlaku hukum di kita.
Betul. Iya kan, jadi Ya. memang agak susah untuk kita kemudian melakukan eksekusi Betul. di sana kan. Betul. Nah, pertanyaannya, kok bisa diakses? Lah, internet Pertanyaan bodoh saya lah ya, padahal ya. saya tahu juga gimana aksesnya gitu. Kalau internet itu kan memang borderless. Ya. Tidak ada yang bisa membatasi internet ini. Begitu kita tersambung ke internet, one way or another, meskipun diblokir-blokir, ada banyak cara untuk bisa menembus pemblokiran itu. Ya. Pemblokiran yang paling ketat itu di mana? Di China. Seluruh dunia mengakui. China ini menerapkan filtering segala macam teknologi filtering yang nggak pernah kita bayangkan itu dilakukan oleh China. Ya, termasuk sampai menghijack sertifikat digital itu dilakukan oleh pemerintah China. Sehingga apapun di China itu nggak ada yang nggak terkontrol di internetnya. Semuanya terkontrol. Gitu. Itu saja masih bisa gitu. Gitu loh. Artinya apalagi kalau yang diupayakan di Indonesia gitu ya. Maksudnya si Cina ini kalau orang dari Cina mau lihat-lihat yang keluar ini masih bisa ditembus. Masih bisa. Ada cara-cara yang selalu juga ini apa namanya? Itu tadi yang apa Tom and Jerry tadi gitu ya. Kucing dan tikus. Itu kondisi itu juga terjadi di China. Tapi orang yang berusaha menembus itu ya tentu sangat sedikit ya. Sangat sedikit. Jadi kepentingan pemerintah China sederhana, melindungi majority. Gitu. Kalau urusan yang kecil-kecil ada yang lolos bocor sedikit di sana sini bukan urusan. Ya tutup mata lah ya. Tutup mata. Nah kalau di kita nggak mungkin tuh kita lakukan hampir mirip seperti di China gitu. Kita blok dengan secara ketat, secara gitu. Teoritis dan secara teknologi mampu harusnya. Mampu gitu. Cuman emang mau ngeluarin anggaran segede Cina? Oh, karena ada hubungan sama. Betul. Cuman buat begini doang. Ya, cuman begini doang mau investasi segitu. Ya kalau mau boleh. Oh, memang mahal juga ya operasionalisasinya. Ya tentu tidak murah karena segala teknologi terbaru yang terdepan. Karena kan internet ini kan juga terus mengembangkan apa namanya teknologi privacy. Ya, berkembang terus ya. Ya, seperti misalkan HTTPS ya. Kalau kita udah HTTPS itu kan nggak bisa diintercept lagi. Nah, pemerintah China mengembangkan teknologi yang memungkinkan mereka mengintercept gitu. Ya. Nah, kalau cara murahnya gitu maksudnya yang kira-kira maksudnya kan kalau tadi kan teknologinya kan mahal, sophisticated ya. Dan mereka kembangkan sendiri. Nah, kalau di kita ini mungkin nggak ada cara yang lebih dalam tanda petik lebih murah untuk kemudian melakukan mekanisme blocking kayak begitu. Nah, ini mungkin perbedaan pandangan saya ya. Bukan murah lah, tapi maksudnya lebih mampu kita jangkau gitu ya. Nah, saya dan teman-teman praktisi security itu berpendapat filtering atau pemblokiran itu bukan solusi terhadap masalah konten ilegal ini. Ya, termasuk terutama judi. Ya, yang pornografi aja kita terbukti tidak berhasil gitu ya, dengan cara ini, apalagi yang judi gitu. Nah, karena kalau pornografi ini marketnya lebih segmented daripada judi. Ya gitu. Nah, judi ini tua, muda, ya laki, perempuan main semua. Pornografi juga sama lah itu. Enggak, kalau pornografi majority itu laki-laki gitu ya. Oh. Ya, dan kalau perempuan main judi juga? Oh iya. Wow. Dengan persentase yang hampir seimbang ya. Wow. Karena pemikiran untuk dapat keuntungan cepat itu kali ya. Betul. Banyak berita kan korban yang terjerat pinjol buat taruhan online itu ibu-ibu rumah tangga. Iya. Jadi dari judol kecebur di judol, pinjol. Pinjol ternyata lebih parah. Gitu. Waduh. Ya, duitnya pinjol itu diduga juga aliran dari judol juga. Dari judi online. Waduh, jadi duit dari setan dimakan jin. Gitu. Dipinjam sama gendruwo. Ya bisa jadi begitu. Widi. Ngeri kali ya dunia. Nah, sekarang tadi kan nggak setuju tuh di filter ya. Iya. Karena memang nggak efektif, sudah terbukti tidak efektif. Yang lebih efektif mekanismenya gimana? Nah, kalau saya dan teman-teman ini berpendapat cara yang paling efektif
Karena apa sih, mengapa kok filtering itu nggak efektif? Ya salah satunya karena kita tidak bersedia berinvestasi teknologi yang memungkinkan pemblokiran yang efektif. Karena itu sangat mahal dan harus kita sendiri yang develop ya. Nggak mungkin kita terus ngebeli teknologi dari orang. Ya, kita harus, karena yang teknologi orang one step behind selalu. Ya, kalau kita mau advance harus kita kembangkan sendiri. Itu yang pertama. Dan udah pasti pemerintah nggak akan membiayai riset yang kayak begini. Yang riset yang produktif yang lain aja nggak mau biayain. Jadi temuan gitu ya. Apalagi yang kayak begini gitu. Nah itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, di luar itu ini barang legal. Bagaimana Anda mau menghentikan satu barang yang nyata-nyata di luar itu legal? Maka cara yang efektif menurut saya hanya ada dua. Yang pertama, itu kita menghentikan aliran uangnya, jadi follow the money. Atau yang kedua sekalian judinya dilegalkan. Liberal kali nih. Lah, bukan liberal, itu fakta ya. Yang dilakukan oleh Malaysia hal yang sama. Oh, ya gitu. Jadi maksudnya jadi mereka melepaskan diri dari perdebatan moralnya. Gitu. Mereka semata-mata hanya melihat dari segi dari segi perlindungan terhadap majority tadi. China juga begitu. China itu juga begitu, sama. Ini meskipun mereka komunis ya. Nah, bukan berarti kalau komunis terus nggak bermoral kan, tetap di dalam komunisme juga ada moral yang dijaga, bahkan tinggi moralnya. Nah, itu mereka sama. Jadi perjudian yang komersial itu dilarang. Tapi kalau perjudian yang culture, yang budaya, mereka main mahjong, community, itu nggak dilarang, gitu. Yang dimaksud follow the money itu tadi apa? Ya ini aliran uangnya. Gimana tuh cara follow-nya? Nah sebenarnya apa yang dilakukan oleh PPATK itu sudah benar. Ya dengan mengungkap bahwa ini loh transaksi judi ini sudah sangat mengkhawatirkan, volumenya sudah triliun, ya. Dan ini menyangkut begitu banyak orang gitu ya. Masa pemerintah nggak bersikap? Cara bersikapnya bukan nangkepin yang main-main ini atau reseller-reseller yang cuma mempromosikan gitu. Cecurutnya lah. Iya, yang paling efektif atau memblokir akses internet kita yang kadang-kadang salah blokir dan kemudian dimanfaatkan oleh tukang blokirnya gitu ya, yang baru terungkap kemarin kan. Nah, tukang blokirnya ternyata malah menyeleweng gitu kan. Jadi ini kan tidak trusted, satu ekosistem yang sama sekali tidak efektif gitu. Nah, maka cara yang paling bagus ya itu tadi, menghentikan aliran uangnya. Gitu. Harus ada keberanian dari otoritas keuangan dan otoritas penegak hukum itu untuk bekerja sama dan persisten gitu. Berani nutup rekening, memblokir rekening, menyita rekening dalam berbagai macam bentuk rekening ya, termasuk e-wallet. Itu semua harus atau yang di-convert ke dalam e-wallet untuk kripto misalkan. Yang selama ini menjadi jalan mereka untuk meng-cash out uang itu. Ya itu harus dengan tegas itu dihentikan gitu. Bukannya PPATK punya kewenangan itu ya? Ya selama ini nggak berani karena khawatir mengganggu ekosistem transaksi. Gitu. Enggak lah. Buktinya yang orang-orang yang ada masalah pajak selalu bisa tuh sama PPATK dibekukan. Nah, maksud saya harusnya seperti itu. Keberanian yang sama seperti yang dilakukan dengan pajak. Gitu. Kenapa beda dengan yang ini? Kira-kira? Nggak tahu. Kira-kira. Kalau kira-kira, ya pasti ada seperti yang sekarang terungkap. Ada keterlibatan oknum di dalam otoritas yang berwenang terhadap masalah perjudian online ini, termasuk aparat penegak hukumnya. Di-backingin? Bisa jadi, gitu. Jadi kalau enggak, alasan yang paling masuk apa? Iya, maksudnya sampai level PPATK nggak berani itu, karena ada seseorang yang lebih powerful nge-backingin. Kira-kira gitu ya? Iya. Bisa disimpulkan seperti itu ya? Bisa disimpulkan seperti itu. Kira-kira gitu. Dan ini kan sudah diisukan di tengah masyarakat udah dari sejak kapan tahu kan? Iya. Misalkan kasusnya Freddy Sambo misalkan. Iya. Ya dia selalu dikaitkan dengan padahal kasusnya nggak ada hubungannya dengan itu kan? Iya, kasusnya pembunuhan kan. Kasusnya pembunuhan, tapi dikait-kaitkan dengan
judi online. Ya karena ada dana yang besar itu ya. Iya, konon katanya ya. Yang pada akhirnya sampai sidang selesai juga nggak pernah terungkap itu dana. Ya, jadi yang bagus terungkap atau nggak terungkap? Ya mungkin karena nggak terkait dengan kasus yang nggak diungkap gitu kan. Oh, padahal ada gitu. Ya, meskipun ada, tapi meskipun ada, kalau beneran ada, itu kan kalau secara hukum hukum acara juga nggak bisa dimasukin kan nggak terkait dengan perkara. Atau dianggap harta karun gitu. Nah, kecuali dia kemudian diselidiki dalam kasus yang berbeda, misalkan kasus korupsi misalkan. Ya baru mungkin dana itu menjadi relevan gitu. Tapi karena ini kasusnya pembunuhan, ya tentu itu nggak terkait ya. Ya. Wah, luar biasa. Berat banget ya. Nggak berat banget memang. Berat banget. Karena kan seperti contoh nih misalkan. Kalau dalam konteks otoritas. Yes. Ya. Ini sebenarnya otoritasnya siapa? Polisi kah? Menkominfo kah? Kejaksaan mungkin ya? Atau apa? Kira-kira lembaga-lembaga apa yang seharusnya melotot ini? Nah, persoalannya adalah kan begini, kita selalu, wah ini yang backingin pasti aparat penegak hukum gitu. Padahal sebenarnya enggak. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Karena menurut saya, kalau aparat penegak hukum itu kan pemadam kebakaran dia. Setelah ada kasusnya, barulah dia bisa nge-backingin. Supaya orang ini nggak kena, atau pilih-pilih yang itu aja yang dikorbanin, kayak gitu. Jadi sebenarnya ruang bermain itu lebih banyak di pencegahan. Dan pencegahan itu solusinya bukan blokir, tetapi follow the money tadi. Gitu loh. Jadi follow the money ini bukan dalam rangka penindakan. Kalau sekarang ini kita follow the money, tapi dalam rangka penindakan. Seperti misalkan kemarin yang pejabat Kominfo, ya pejabat Kominfo nih, pejabat Kominfo itu ditangkap karena menelusuri aliran uang. Ya, jadi e-wallet pakai dananya ini terhubung ke siapa aja. Dia pakai transaksi ini, ketahuan, ini judi nih. Ditangkap orangnya. Nah, ini pemadam kebakaran kalau ini. Iya. Bukan kalau pencegahan ya. Kalau pencegahan itu profiling. Gitu kan. Oh, ini kayaknya judi nih. Nah, keberanian untuk pada saat pencegahan ini benar-benar di-seize, benar-benar dihentikan transaksinya. Itu yang efektif. Jadi sebelum dia kemudian melakukan pengiriman uang atau istilah bettingnya lah ya, istilahnya betul. Bertaruhnya itu udah di-intercept dulu, di-blok gitu kan. Bisa itu ya dilakukan kayak gitu? Bisa. Ya itu yang tadi disebut pemenang PPATK. PPATK bisa mengerjakan bisa. Itu. Nah pertanyaannya kenapa nggak di-exercise gitu? Kan begitu kan. Iya. Nah tentu PPATK juga akan menjawab, ya nggak sanggup kalau kami sendiri gitu. Bisa kita bantu lah ya padahal. Iya. Iya. Tergantung siapa yang backingin. Iya. Oleh karena itu kalau kita bantu lawan kita kelas berat juga pusing juga kita ya gitu ya. Nah, kasus yang terungkap kemarin yang di Komdigi yang orang-orang ini. Ya, orang-orang Komdigi yang ditangkap itu. Itu kan ngapain sebenarnya? Nah, itu kan menunjukkan bahwa ada yang melindungi, ada yang membacking dari sisi bukan penegak hukum. Dari teknisnya, Kominfo. Nah, ini kan dari yang mereka ini kan menghalangi. Mereka ini kalau di Komdigi berarti kan ruang lingkupnya ada ruang lingkup pencegahan, bukan penindakan. Menteri Kominfo di dalam Satgas anti judi online itu kedudukannya adalah komandan di dalam urusan pencegahan. Gitu. Nah, ini masuk anginnya di pencegahan. Gitu. Jadi bukan di sisi penegak hukumnya nih. Jadi dari awalnya sudah memang ada persoalan. Sudah ada persoalan gitu. Bahkan di sisi pencegahan itu sudah ada yang nge-backingin. Orang yang punya power untuk melakukan pencegahan malah justru menjadi bagian dari permainan itu. Iya. Waduh. Tambah pening kepala nih. Itu dia. Nah, kalau kemudian si Kominfo, Komdigi sekarang namanya, Menkomdigi ini, Muti Hafid, itu teman saya kebetulan. Siap. Nah, itu bisa melakukan pencegahan ini prestasi buat dia ya. Sebetulnya. Tentu. Tentu. Nah ini kan kalau masalahnya berani nggak gitu ya? Nah betul. Tergantung siapa yang di belakangnya juga kan yang dilawannya. Nah ini kan kalau ini makanya kan sekarang diisukan masa sih menteri yang kemarin nggak tahu gitu kan? Nah isunya kan sampai begitu kan?
Saya tuh baca tuh di sosmed tuh katanya. Betul. Iya, Nah, ini iya, kan iya, karena iya. memang ya itulah, karena itu di sisi pencegahan, maka yang memiliki kewenangan yang tertinggi itu akhirnya menjadi bertanggung jawab Iya, gitu iya, iya. terhadap urusan pencegahan yang masuk angin ini. Iya, karena Gitu. anak buahnya udah terbukti ketangkep. Ya. Betul. Seperti itu. Nah, ini tentu akan menjadi prestasi yang sangat luar biasa buat Bu Menteri yang sekarang ya. Iya, iya. Kalau berani bisa. mengungkap yang di belakang itu. Iya, Wih. gitu. Karena udah pasti nih yang bisa masuk ke Kominfo kan pasti juga bukan sembarang orang. Iya, iya. Komdigi ya sekarang. Dulu kan masih Kominfo. Waktu kejadian ini kan masih Kominfo. Iya, berarti Kominfo aja Iya. yang kemarin aja Yang kemarin. dulu. Sekarang Komdigi. Jadi Komdigi. Komdigi kalau bisa membuka urusan Kominfo yang dulu. Jadinya gitu. Itu top banget itu. Tapi Pak, patut dicatat ya bahwa itu sudah berlangsung jauh hari sebelum Pak Menteri yang kemarin. Kenapa harus pakai dicatat? Enggak, ya karena itu tadi ya, karena ada insinuasi yang mengarah ke... kapan sih sebenarnya rame-ramenya ini? Nah, kalau dari pengakuan para pelaku ini sudah 2 tahun yang 2 lalu. tahun terakhir ya? Ya, 2 tahun terakhir, paling sedikit itu. Ya, paling sedikit kira-kira 2 tahun yang terakhir. Berarti 2 tahun yang terakhir kan masih sebelumnya lagi gitu. Masih Pak J. Plate ya, Pak Joni ya. Bung Didin, ngomong-ngomong saya pernah baca tuh berita kalau ada anggota-anggota DPR katanya main judol banyak banget katanya jumlahnya. Ya itu Sebutin tadi tuh. Saya nggak mau nyebutin angkanya nanti nggak enak. Lihat aja beritanya gitu, bisa di Google juga. Nah, pertanyaannya itu berarti sebetulnya mohon maaf nih ya. Ada yang mampu kemudian men-tracking dong orang per orang yang bermainnya. Iya. Artinya sebetulnya di dalam konteks pencegahan tadi ini bisa diintercept ya? Bisa. Dengan mudah sebetulnya ya? Bisa. Dan sangat mudah. Ya. Karena PPATK itu sangat powerful. Itu tadi yang mau saya contohkan. Sampai bisa anggota DPR gitu loh di profilingnya gitu ya? Yes. Dan itu memang tugasnya PPATK. Wewenang dia. Iya. Gitu. Jadi PPATK, OJK itu punya kemampuan yang hampir sama di dalam bukan hanya kemampuan ya, kewenangan yang hampir setara untuk melakukan profiling itu. Gitu. Itu tadi yang mau saya contohkan gitu loh. Jadi PPATK itu punya data, sudah tahu profilingnya. Makanya dia buka dikit-dikit nih, ada pejabat yang ikut main, nih ada anggota DPR juga. Artinya semua lapisan masyarakat. Gitu loh. Dan tapi kan itu kan cuman kayak ngangkat-ngangkat isu panas aja tanpa ada actionnya gitu loh. Ya betul, karena kan ya itu tadi kewenangan lembaga-lembaga ini perlu didorong gitu supaya mereka berani untuk mengeksersis lebih banyak di sisi pencegahan. Gitu tadi. Karena memang itu tadi ada risiko besar di mana risikonya itu akan mengganggu trusted masyarakat di dalam sistem transaksi kita. Kalau misalkan, wah nanti saya tiba-tiba salah profil, dikira saya main judi padahal saya beli sesuatu gitu ya, atau transaksi apa gitu ya, tiba-tiba akun saya di-freeze. Nah, itu kan menimbulkan ketidakpercayaan. Nah ini tentu sangat mengganggu iklim investasi, ya transaksi ekonomi kita bisa turun, gitu kan. Nah ini kan ya berbahaya kan, mengganggu stabilitas ekonomi kita gitu ya. Saya kira keberhati-hatiannya PPATK, OJK itu ada di situ dalam hal pencegahan. Oleh karena itu nggak bisa hanya mereka, harus dibantu. Jadi aparat penegak hukum misalkan atau Komdigi itu membantu mengkonfirmasi bahwa akun-akun tersebut memang digunakan untuk judi. Seperti misalkan nih, PPATK itu bisa melihat traffic transaksinya. Tapi traffic internetnya kan dia nggak tahu. Oh, benar-benar. Ya, traffic internet. Ya? Oke, di match nih. Kominfo, Komdigi sekarang ya, itu bisa nge-match dengan sistem filteringnya mereka tuh bisa nge-match. Oh, orang ini memang mencoba akses situs judi atau memang orang ini memang mengakses situs judi. Confirm dong. Transaksi ini memang terkait judi. Freeze. Dan nggak cukup freeze, lacak. Ini kemana? Kan udah terkonfirmasi judi nih. Cokot. Mungkin nggak langsung cokot ya, tapi di-trace kemana nih ujungnya. Gitu. Udah pasti kalau dari satu akun ini saja alirannya menuju ke akun utamanya, penampungnya. Ini kelihatan, ini akun ini. Ya sudah pasti semua akun yang terkait dengan ini, itu adalah judi.
Udah ada berapa akun yang terhubung ke akun ini. Ada 1000 misalkan. 1000-1000-nya langsung freeze. Selesai masalah. Tapi tetap masalah hukumnya harus diberesin juga. Iya, tapi kan ini kan di dalam wewenang pencegahan itu bisa dilakukan dan boleh gitu. Berwenang artinya lembaga-lembaga ini gitu. Tapi harus kolaborasi tadi karena yang ngerti trafficnya Komdigi. Ya kan? Yang ngerti transaksinya PPATK. Yang punya hak untuk memfreeze akun-akun itu OJK. Kayak gitu. Mudah-mudahan nih orang-orang yang berkaitan dengan 3 lembaga tadi, bahkan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo nih ngedenger. Mudah-mudahan. Langsung nelpon. Mas Didin, tolong dong jagain Bobby gitu. Kok Didin? Maksudnya ke 3 lembaga itu tadi. Iya, kalau ke 3 lembaga udah pasti perintahnya begitu. Tapi kalau ke saya, nelpon saya, tolong jagain Bobby. Oh, kenapa? Bobby si kucing. Bukan ngurusin judo. Siap. Tapi anyway, gini Bung Didin ya. Saya tuh concern terhadap judol ini bukan hanya sekedar karena diharamkan oleh agama. Ya. Tapi sebenarnya juga di KUHP juga nggak boleh kan. 303 itu kan judi itu. Ya, oke. Di beberapa daerah itu ada orang main domino misalnya, ada duitnya itu langsung ditangkap tuh kayak gitu-gitu sebenarnya. Terus kemudian juga sebetulnya di dalam konteks ini ternyata banyak orang-orang yang tidak mampu ini terjerat gitu. Iya. Artinya nih berpotensi membuat satu persoalan kemiskinan baru juga gitu ya. Jadi persoalannya banyak sekali. Nah, saya juga ingat ya tentang katakanlah Genting Highland. Kan dulu kan ketika Malaysia baru-barunya tiba-tiba punya Genting Highland itu ada tempat kasino di situ, katanya orang Islam nggak boleh masuk situ juga gitu, katanya orang-orang non muslim aja yang boleh. Nah, tapi juga di dalam hal perjalanannya itu juga banyak eksesnya sebenarnya. Ya. Jadi saya pernah dengar cerita dari teman-teman yang memanage Genting Highland itu hampir tiap hari itu ada mayat-mayat keluar. Artinya memang ada orang bunuh diri, orang bunuh-bunuhan, macam-macam gitu. Jadi sebenarnya ditagih utang gitu ya. Ya nggak tahu lah. Tapi intinya hal-hal yang kayak gini yang jeleknya tuh ditutupin gitu, nggak keluar gitu. Hanya orang-orang tertentu yang tahu. Nah, memang judi ini juga cikal bakal dari persoalan sosial yang luar biasa dahsyat. Kemiskinan tadi, kemudian juga kejahatan-kejahatan lain membuka semuanya gitu. Hampir mirip obat terlarang sebetulnya, narkoba ya sebetulnya. Nah, jadi kalau negara ini tidak bertindak, menurut saya ini udah keterlaluan sekali. Berarti membiarkan masyarakat yang masuk ke lubang yang sangat-sangat dalam di dalam konteks lubang sosial tadi. Gimana menurut pendapat Anda? Nah, kalau ini kan di seluruh dunia terhadap kejahatan yang kriminalitas yang sifatnya itu kalau di kita itu istilahnya apa ya? Extraordinary crime. Bukan. Kalau di kita itu apa ya? Felony apa? Kejahatan yang umum terjadi di masyarakat itu apa namanya? Makanya kalau perjudian itu karena dianggap umum gitu ya. Maka umum lah. Ya pasal kriminal umum. Pasal 303 itu kan pasalnya sumir. Iya. Jadi itu dipiring aja gitu. Jadi sanksinya bagi para pemain ya. Kalau yang bandarnya itu berat, tapi kalau yang pemain itu ya pidananya ringan, gitu. Ya cuman berapa bulan, berapa minggu bahkan, gitu. Jadi memang tidak dengan tujuan untuk membuat jerah, gitu. Karena itu dianggap sebagai pelanggaran ringan, gitu. Tapi yang dikenai adalah si bandarnya, sama seperti paradigma yang digunakan di dalam tindak pidana perdagangan orang ya. Jadi kalau ada misalkan pelacuran misalkan. Pelacurnya nggak dikenai. Tapi yang mendagangkan yang memperdagangkan orang ini yang kena ya. Mucikarinya itu kena. Gitu. Jadi sama di dalam undang-undang ITE pemain itu nggak kena. Pemain apa nih? Pemain judinya. Oh, pemain judinya. Ya, jadi kalau saya masang taruhan di online betting terus ada digerebek polisi, saya nggak kena kalau undang-undang ITE.
Judi online ya, bukan judi yang offline yang tadi ya, main kartu pinggir jalan. Itu kalau itu kena 303 gitu ya. Tapi sama hati piring juga. Tapi kalau di undang-undang ITE malah sama sekali nggak dipidana pemainnya. Jadi yang dipidana siapa? Yang menawarkan, yang memfasilitasi, yang bikin, ya, yang jadi bandarnya itu yang kena. Oh, makanya banyak selebgram itu yang kemudian apa tuh? Karena dia merekomendasi judol ini. Diciduk juga ya, diperiksa juga betul. tuh. Ya tapi itu kan jauh sekali dari pemain utamanya gitu. Ini sebenarnya levelnya yang nawar-nawarin itu yang kemarin ditangkap itu setara dengan pemainnya gitu. Dia hanya mengambil keuntungan yang sedikit ya dari omset ini tadi gitu. Yang meraup keuntungan di ujung itu tuh. Nah itu kan sama dengan para pemain-pemain ini kan mereka tuh sebenarnya korban. Kalau dalam sudut pandang saya ya. Dan juga dalam sudut pandang undang-undang ITE sebenarnya mereka itu korban. Tapi ini kan gila sekali ya. Artinya gini, uang lari ke luar negeri. Ya kan? Dikena pajak nggak tuh kira-kira? Maksudnya pajak kita? Ya pasti tidak dong. Nah ini kan ancaman secara ekonomi, terus ancaman sosialnya. Wah ini kalau didiemin bahaya nih. Itu tadi kan kalau di seluruh dunia mereka memilih melegalkan ini, termasuk pornografi dilegalkan. Maksudnya apa? Ini kan dua paradigma yang berbeda nih. Kalau kita paradigma moral yang kita kedepankan. Akibatnya karena paradigma moral tidak ada alternatif lain selain diberantas. Gitu. Nah, kalau yang digunakan oleh negara-negara lain di seluruh dunia termasuk China, Uni Eropa, yang kejahatan-kejahatan yang sumir seperti ini, ya, yang hanya menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, ya tidak sampai merugikan dalam bentuk misalkan kerugian jiwa gitu ya, atau harta benda yang luar biasa itu itu dibatasin saja, dilokalisir. Oleh karena itu kalau di Belanda misalkan ada di Amsterdam ada Red District. ya kan gitu segala yang nggak boleh ya kalau ke sana memang diajak mainnya ke situ gitu. Nih ditunjukin nih kalau mau gelek di sini gitu. Kayak gitu. Soalnya makanan Indonesia ada di situ restorannya. Ada tempat lain yang juga ada. Ini keles nih. Katanya supaya ketawa. Iya, ya nggak apa-apa, bagus makanya. Iya. Nah itu dilokalisir, gitu. Ya seperti misalkan sekarang marijuana, ganja itu di banyak tempat dilegalkan. Ya termasuk di Thailand sekarang. Ya sebagai rekreasi. Tapi, nah ini adalah tapinya, diregulasi dengan sangat ketat. Gitu. Ya regulasi sangat ketat. Dengan pakai sistem klinik atau tertutup, jumlahnya terbatas. Seperti misalkan contoh nih, saya pernah ikut nyoba judi. Ya. Nyobain marijuana. Bukan, nyoba judi. Marijuana di sini banyak. Ngapain jauh-jauh. Nah, itu jadi pada waktu itu saya coba di Jepang, ya, di Jepang. Mirip di Korea juga begitu. Jadi kita bisa beli kupon lotre, ya, lotre undian berhadiah yang resmi diselenggarakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat gitu ya. Kita beli lotre itu, tapi dibatasin, tunjukin identitas, gitu ya. Terus kemudian dibatasi dalam sekali periode maksimal berapa? Kalau nggak salah sekitar. Ya pokoknya angkanya sekitar 1 juta lah maksimal untuk satu orang, dan karena identitas kita tercatat di dalam sistem, jadi kalau kita coba beli di tempat lain udah nggak bisa, kuotanya ya segitu untuk sekali periode. Jadi kalau mau beli lagi ya minggu depan, kayak begitu. Jadi intinya ada dua sudut pandang nih, ada dua paradigma. Yang satu strict menggunakan paradigma moral seperti Indonesia, negara-negara Timur Tengah gitu ya, yang basisnya mayoritas Islam, itu basisnya moral. Kalau moral udah nggak ada alternatif yang lain. Ya. Tapi ada paradigma kedua yang ini dianut oleh mayoritas di seluruh dunia. Itu di containment supaya bisa dikontrol. Jadi dibatasi, diizinkan tapi terbatas, tapi dikontrol. Gitu. Jadi kalau tadi ada korban misalkan mati kayak gitu ya, kecanduan kayak di Makau itu, di pintu masuk imigrasi itu ada itu kios-kios untuk
melaporkan kecanduan judi. Oh. Jadi kalah. Tempat curhatnya lah ya. Bukan hanya tempat curhat. Jadi kalau misalkan kita masuk kasino, kemudian keluar cuman pakai kolor gitu, tinggal kolor doang gitu ya. Iya, kita datang ke kios itu minta pertolongan, dia akan ngasih kita pakaian yang layak, diberikan konseling, kemudian bahkan diantarkan. Kok tahu? Tahu kan? Gue datang ke situ dan ada petugas sosialnya itu. Petugas sosialnya itu memberikan penjelasan, bahkan dia ngasih brosur. Gitu. Saya ke Makau soalnya nggak mikirin ke situ. Bahasa Mandarin semua, tulisan Mandarin. Jadi ngelihat gereja. Ngelihat aja. Gitu. Gereja yang terbakar itu ya. Itu. Itu di atasnya gereja, di bawahnya kasino. Wah. Nah, jadi kayak begitu. Ada layanan seperti itu. Bahkan kita mungkin ada yang mengatakan itu dibelikan tiket untuk bisa pulang dengan bermartabat gitu. Jadi bisa dia pulang dengan ya itu tadi ya, dengan dignity ya. Ya, meskipun kalah habis-habisan gitu ya. Paling nggak bisa pulang gitu ya. Waduh, ini luar biasa nih pencerahannya. Pencerahan yang mudah-mudahan didengar tentunya oleh pemerintah Republik Indonesia. Mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada audiensnya Sobat Forum. Silakan, Bung Didin. Ya, kalau saya cenderung ke yang paradigma yang kedua ya. Jadi bukan berarti moral nggak penting, bukan ya. Tapi ini dalam konteks semua yang memilih pilihan yang kedua tadi itu adalah tujuannya untuk melindungi majority. Gitu. Karena kalau kita memang sepakat paradigma yang digunakan moral, investasinya harus beneran, harus sungguh-sungguh gitu. Misalkan teknologi filtering, ya habis-habisan lah di situ teknologi filtering. Gimana lah supaya nggak bisa tembus. Ya, gitu. Jadi kalau memang itu yang mau dipilih, boleh, tapi harus komitmen. Tapi sebaliknya kalau kita milih yang kedua, ini lebih cepat untuk melindungi majority, ya dengan cara melokalisir. Gitu. Ya seperti yang dilakukan Malaysia, China dan lain-lain. Saya kira itu sih. Luar biasa ini. Kalau kita lanjutin soal bisa panjang, bisa nyambung ke hal-hal yang lain gitu. Tapi ini sudah cukup menarik dan cukup mencerahkan. Terima kasih banyak sudah hadir di PhD 4K ya, Bung Didin. Luar biasa. Aduh, Sobat Forum tadi cerita yang luar biasa membuka mata kita semua tentunya, dan banyak hal yang kita juga baru tahu dan sebetulnya sangat menyedihkan gitu ya. Karena korban-korbannya itu ternyata juga lintas daripada kelas masyarakat Indonesia. Mulai dari yang di atas sampai ke level yang paling bawah. Dan ini potensi terciptanya kemiskinan baru, potensi terciptanya satu permasalahan sosial yang luar biasa dahsyat di depan mata. Di mana kemudian transaksinya kemungkinan besar hanya dinikmati oleh para penyelenggara itu yang ada di luar sana, tapi tidak memberikan dampak signifikan kepada ekonomi Indonesia secara pajak ataupun penerimaan lainnya. Nah, oleh karena itu saya sangat berharap kepada pemerintah Republik Indonesia, ayo lihatlah barang yang satu ini secara benar, tumpaslah. Nah, tadi sudah dikasih tipsnya oleh Bung Didin gitu, bagaimana cara yang cepat dan kemudian juga tidak terlalu memakan biaya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dikerjakan secara cepat. Karena ini ibarat kanker, kalau kemudian tidak ditangani secara cepat, maka ini akan menyebar ya, menjadi stadium-stadium berikutnya yang kemudian menjadi stadium yang tidak bisa dikendalikan lagi oleh siapapun juga. Nah, itulah pesan moral tentunya. Moralitas memang selalu dijaga karena itu adalah referensi kita di dalam konteks kehidupan. Tanpa moral tentu kita juga tidak akan bisa mendapatkan satu kehidupan yang benar-benar berkualitas dan benar di dalam berbangsa dan bernegara. Baiklah Sobat Forum, saya Pumbida Hidayatullah pada akhirnya juga harus undur diri karena waktu membatasi kita. Sampai di episode PhD 4K berikutnya, dan jangan bosan nonton PhD 4K ya, karena tayangan-tayangannya dan diskusi-diskusinya semakin menarik.
Tadi aja kita bicara yang serius bisa sambil ketawa-ketawa gitu kan. Kocaknya dapat terus gitu kan. Jadi bisa ada hiburannya juga buat para pemirsa Sobat Forum semua. Nah, sampai di episode berikutnya PhD 4K podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten dan kocak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.